Pernahkah Anda mendengar tentang konduktivitas termal? Nah, konduktivitas termal merupakan kemampuan yang dimiliki suatu benda dalam memindahkan kalor melalui benda tersebut. Benda yang mempunyai konduktivitas termal yang tinggi merupakan penghantar kalor yang baik. Begitupun sebaliknya, benda yang mempunyai konduktivitas rendah maka merupakan penghantar kalor yang buruk. Konduktivitas panas dipengaruhi oleh kerapatan ikatan atom. Seperti halnya pada kayu. Kayu memiliki ikatan atom sangat rapat, maka hampir tidak ada konduktivitas termal pada kayu. Sedangkan logam memiliki ikatan atom tidak sepadat dengan ikatan atom kayu, maka sangat mungkin untuk mengantarkan panas dengan lebih baik. Berikut adalah perbandingan konduktivitas panas dari kayu dan logam. Setelah kita mengetahui konduktivitas termal, mari kita cari tahu mengenai proses perpindahan panas. Radiasi. Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana hangatnya sinar mentari sampai ke bumi? Padahal tidak ada yang mengantarkannya. Wow. Aneh bukan? Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Pencerahan kalor hanya terjadi dalam gas atau ruang hampa. Misalnya pengantar panas matahari ke bumi seperti yang saya bicarakan tadi. Nah, kemudian juga ketika sedang menyalakan api unggun, maka panas api itu akan sampai pada tubuh Anda meskipun Anda tidak menyentuh sedikit pun api itu. Akan terasa hangat karena adanya radiasi kalor yang dipancarkan oleh api unggun. Konduksi. Video ini akan merepresentasikan percobaan memanggang marshmallow dengan dua jenis batang yang berbeda. Yang pertama adalah batang logam dan yang kedua menggunakan batang kaca. Menurut teman-teman, mana yang akan lebih dahulu menghantarkan panas ke tangan? Ya, jawabannya adalah batang logam. Ini artinya, logam lebih bagus dalam mengkonduksi dan menghantarkan panas dibandingkan dengan kaca. Selanjutnya, mari lihat proses konduksi yang ada pada kaca. Kaca adalah tipe material solid, sehingga dapat mengkonduksi panas. Setiap atom yang mulanya berada di sekitar sumber panas akan bergerak dan bertabrakan melewati material satu sama lain, mentransferkan energi panas dari sumber panas. Ini adalah proses yang umum terjadi pada material padat, bukan hanya gelas. Hal ini dikarenakan material padat memiliki kerapatan antar partikel yang lebih rapat dibandingkan dengan cair dan gas. Inilah alasan mengapa material padat baik pada proses konduksi. Selanjutnya, kita lihat bagaimana proses perpindahan panas pada logam. Secara proses sebetulnya sama dengan kaca, yaitu mentransferkan energi panas melalui tabrakan antar atom. Hal yang berbeda adalah elektron yang bergerak bebas dari atom satu ke atom yang lainnya, yang ditunjukkan dengan warna biru. Pergerakan bebas dari atom ini disebut dengan delokalisasi elektron. Elektron yang mengalami panas pada atom akan bergerak berpindah ke atom yang lebih dingin. Perpindahan tersebut menghantarkan panas yang terus berlanjut hingga akhirnya semua atom memiliki kondisi yang sama, yaitu panas. Akibatnya logam disebut dengan material padat paling baik dalam konduktivitas termal. Apa kesimpulannya? Yang pertama adalah transfer panas dihasilkan dari partikel-partikel yang saling bertabrakan satu sama lain. Yang kedua, material padat atau solid lebih baik dalam konduksi karena partikelnya sangat dekat satu sama lain dibandingkan dengan cair dan gas. Dan yang terakhir, logam adalah material padat paling baik dalam konduksi karena terjadinya delokalisasi elektron. Konveksi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa material cair dan gas merupakan material yang kurang baik dalam hal konduksi. Tapi, ada proses perpindahan panas yang disebut dengan konveksi, yaitu proses perpindahan panas yang hanya terjadi pada fluida, yang meliputi material cair dan juga gas. Selanjutnya, mari kita lihat partikel gas yang ada pada ruangan ini.
Pergerakan partikel gas ini terlihat berjarak dan memiliki kecepatan yang sama. Bagaimana jika kita tambahkan api ke dalam ruangan? Partikel yang ada di dekat api akan menerima panas dari api, lalu bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, partikel tadi menyebar, sehingga kondisi di fluida menjadi kurang rapat. Akibatnya, partikel-partikel yang tadinya berada di dekat panas ini menjadi naik ke atas, yang menyebabkan kekosongan di daerah sekitar sumber panas, sehingga partikel yang lebih dingin berpindah untuk mengisi kekosongan itu. Akan tetapi, perpindahan ini menyebabkan partikel gas yang berpindah ke dekat akan menerima panas dan kejadian seperti awal akan kembali berulang, di mana partikel-partikel yang panas akan naik dan memberikan ruang kosong sehingga partikel yang dingin akan mendekati ruang di sekitar sumber panas. Lalu bagaimana tahapan perpindahan secara konveksi? Sebagaimana yang kita lihat pada video, yang pertama adalah fluida harus berada di sekitar sumber panas. Yang kedua, partikel yang berada di sekitar sumber panas akan menerima energi panas. Yang ketiga, daerah di sekitar sumber panas akan menjadi kurang rapat sehingga partikel naik dan partikel yang lebih dingin akan berpindah ke sumber panas. Yang terakhir, akibat konveksi, seluruh partikel memanaskan fluida sehingga fluida yang ada di sekitar sumber panas akan menjadi panas seluruhnya. Ya, setelah kita membahas mengenai perpindahan panas, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat ukur konduktivitas panas. Metode tertua untuk mengukur konduktivitas panas adalah dengan menggunakan hot guarded plate. Metode ini menggunakan dua plate solid presisi yang dibuat secara hati-hati. Plate solid ini digunakan untuk mengampit sampel, kemudian salah satu plate solid dipanaskan. Lalu perubahan suhu pada plat diperhatikan hingga mencapai kondisi konstan. Metode ini mampu mengukur konduktivitas panas hingga 0,01 watt per meter Kelvin. Kelemahan pada metode ini yaitu estimasi waktu yang sangat lama, dan metode ini tidak berlaku untuk material dengan konduktivitas tinggi seperti emas, perak, dan tembaga. Pada tahun 1960 ditemukan alat laser flash diffusivity. Alat ini merupakan alat pengukur konduktivitas paling canggih pada masanya. Hingga saat ini, alat ini masih digunakan untuk mengukur konduktivitas dengan tingkat panas yang ekstrim. Alat ini bekerja menggunakan prinsip sensor dan sinar laser, yang nantinya akan diproses oleh monitor hingga memunculkan informasi kenaikan suhu terhadap waktu sebagai parameter konduktivitas panas. Kemudian, ada alat ukur bernama TPS, Transient Plane Source. Pada metode ini, plat nikel diselimuti insulting captain dan ditempatkan di antara dua material sampel yang identik. Lalu, dipanaskan hingga sensor bisa mendeteksi perubahan suhu pada material sampel. Kelemahan dari metode ini yaitu tidak menghasilkan nilai yang akurat dan ambiguitas karena grafik temperatur linear terhadap waktu. Lalu, beberapa dekade kemudian, ditemukan alat pengukur konduktivitas baru, yaitu MTPS, Modified Transient Plane Source. Untuk metode yang digunakan pada alat ini, yaitu elemen pemanas diisolasi dengan isolator listrik dan dikelilingi oleh ring pelindung untuk menghasilkan heat flow satu arah. Maka untuk menggunakan alat ini hanya perlu berinteraksi dengan satu permukaan sampel yang ditempatkan di atas sensor. Perubahan suhu yang terpusat di center akan dideteksi oleh sensor. Hasil perhitungan alat ini lebih akurat dan lebih ekonomis untuk digunakan karena tidak perlu membuat sampel dalam bentuk khusus seperti pada alat-alat sebelumnya. Perbedaan konduktivitas dapat terlihat dari rupa yang dihasilkan oleh sensor, di mana tidak seperti pendahulunya Transient Plane Source. MTPS telah memenuhi standarisasi parameter untuk menghasilkan nilai yang akurat. Dan ini merupakan perbandingan antara berbagai alat ukur konduktivitas termal.
Untuk MTPS, pengukuran memiliki batas dari minus 50 derajat Celcius sampai maksimal 500 derajat Celcius. Guarded hot plate berkisar dari minus 100 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. TPS berkisar dari 100 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Laser flash diffusivity berkisar dari minus 150 sampai 2800 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi konduktivitas thermal pada casting. Saya mengambil contoh perbandingan analisa distribusi temperatur pada cetakan SS304 dengan cetakan pasir silika yang telah diuji melalui metode finite element dalam kurun waktu 60 hingga 5400 detik. Dari sini kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang lumayan signifikan dari distribusi panas yang terjadi. Cetakan SS304 memiliki distribusi yang merata, hingga pada 5400 detik, keadaan cetakan dalam kondisi temperatur yang sama, sedangkan cetakan pasir silika belum merata. Hal ini dikarenakan konduktivitas thermal SS304 lebih tinggi dibandingkan pasir silika, sehingga pemerataan panasnya terjadi lebih cepat. Maka dari itu, konduktivitas thermal pada material cetakan dan coran sangat berpengaruh dalam proses casting.